Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Kemarin ada cerita yang cukup gemesi kalau bahasa Jawa ya. Kenapa? Jadi di DPR di sana ada proses fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR RI yang digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan Jakarta hari Kamis tanggal 23 November. Nah, dalam sidang tersebut diwarnai insiden penghentian proses seleksi rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR yaitu Ahmad Syaroni. Itu tiba-tiba menghentikan proses seleksi calon hakim ad hoc. Nah, di bidang hak asasi manusia atas nama Manotar Tampu Bolon yang ternyata statusnya sebagai caleg ya, calon legislatif. Manotar Tampu Bolon itu semula sudah mulai dengan pembukaan untuk memaparkan poin-poin dari papernya ya, namun diinterupsi anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan Nurdin yang menyebut Manotar ya itu menjawab saat ikut wawancara di Komisi Yudisial dirinya tidak beraktivitas lagi di parpol. Kemudian anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani meminta jawaban tegas dari Manotar. Pimpinan rapat Syaroni lalu meminta Manotar untuk mengklarifikasi statusnya. Menurut Manotar, dirinya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi ya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Jika merujuk pada pasal 4 ya, nomor 2 ayat 2 nyatakan ya, surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi kalau belum mengundur, walaupun tidak mengikuti proses, maka tetap dianggap sebagai pengurus parpol. Nah, berdasarkan situs KPU, Manotar merupakan caleg tetap dari PSI untuk daerah pemilihan Jawa Barat ya, Jawa Barat 6. Jadi Manotar itu tidak masuk menjadi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR. Begitu licinnya KPSI mau menguasai kursi legislatif. Sebegitu licinnya partai yang dipimpin oleh Kaisang itu ingin sekali meraih suara sampai harus melakukan upaya curang dengan memasukkan caleg dalam proses seleksi hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR ini. Menjelang pemilu yang akan dilaksanakan Februari tahun 2024, partai politik itu memang sudah bekerja ekstra keras ya, sosialisasi ke berbagai wilayah Indonesia dan lapisan masyarakat di Indonesia. Tujuannya agar mereka dikenal dan didukung oleh masyarakat. Dukungan ini diwujudkan di TPS nanti ya, dengan memilih parpol atau caleg. Mereka mungkin banyak yang terpilih, makin banyak bagi partai politik tersebut untuk bisa menduduki di legislatif di Senayan ya. Segala cara digunakan agar masyarakat bersimpatik terhadap parpol. Mereka PSI merupakan partai baru, masih kecil dalam hitungan ya, kalender partai politik ya. Belum berhasil masuk ke parlemen. Ambisi masuk parlemen di tahun 2004 itu sangat besar. Oleh karena itu PSI berusaha keras melakukan berbagai strategi. Nah, strategi paling ekstrim yang dilakukan PSI adalah menunjuk Kaisang
yang baru masuk PSI 2 hari menjadi ketua umum. Kaisang yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mengerek naik sampai ke ambang batas. Jadi seakan-akan dengan nama Jokowi itu bisa menempel ya, ke diri Kaisang, lalu melakukan manuver-manuver seperti yang telah disampaikan di atas. Sejauh mana dan seberapa besar dampak yang dihasilkan efek dari Kaisang jadi ketua PSI? Ternyata ini sampai hari ini hasilnya jauh dari kata memuaskan. Lembaga survei Carta Politika merilis survei elektabilitas parpol di pemilu tahun 2024. Hasilnya PDI berada di posisi teratas, dibuntuti Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan beberapa baru PSI ya. Dengan gebrakan Kaisang Pangarep hanya memperoleh 0,9 saja ya. Masih jauh dari ambang batas. Yang perlu diketahui, ambang batas itu 4%. Arti ambang batas begini, DPR RI suatu partai kalau dia bisa mencapai 4%, dia bisa duduk di DPR RI sana. Tapi kalau nggak bisa mencapai 4%, ya angus. Itulah namanya ambang batas. Nah, untuk masuk ke parlemen itu seperti itu, sudah ada aturan main yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Jadi penunjukan ketua PSI Kaisang Pangarep sebagai anak presiden tidak cukup untuk mengangkat elektabilitas partai, walaupun balionya banyak yang mengalahkan partai-partai besar lain yang sudah ketua umum dan statusnya juga ketua presiden ya, anak presiden ya, dan menggunakan upaya melanggar aturan yang nggak begitu jelas ya. Jadi itu pun masih tetap bercokol di 0,9%. Artinya rakyat kita ini semuanya sudah tahu sepak terjang para elit-elit politik. Karena medsos ada di mana-mana, jadi kita mau manuver apa saja, positif maupun negatif semuanya bisa dilihat oleh rakyat. Maka dari itu parpol-parpol berhati-hati untuk manuver yang kurang bagus. Nah, ya saya pikir itu mudah-mudahan ini bisa diambil hikmah untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka.